ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Mengapa Indonesia menjadi negara yang mengerikan? Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang masa depan bangsa. Tangan merekalah Indonesia akan tumbuh dan berkembang, atau malah makin terpuruk. Inilah drama moral generasi muda, yang sesungguhnya perjuangan untuk menemukan keseimbangan antara kemajuan dan tradisi, kebebasan, dan tanggung jawab. Generasi muda kini dihadapkan pada pilihan yang berat. Apakah mereka akan terus hanyut dalam arus zaman yang mengikis moral? Ataukah mereka akan menjadi cahaya yang menerangi kegelapan? Membawa kembali nilai-nilai luhur yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Oke, jadi menurut aku perayaan di Indonesia itu sebenarnya 50-50 ya. Jadi karena Indonesia itu masih berdasarkan asas Pancasila ya, jadi moralnya itu masih teratur. Tapi terkadang ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu sehingga membuat terkesan moral Indonesia itu berkurang. Karena mungkin perbuatan mereka atau daya egoisme mereka tentang kepribadian mereka dan mereka mau dilihat orang lain atau penyalahgunaan akan kekuasaan mereka, itu yang membuat moral di Indonesia ini terkesan memburuk gitu. Padahal sebenarnya enggak, karena kita kan punya asas yang sama ya, yang mengatur moral kita yaitu Pancasila, gitu sih. Itu sangat dipengaruhi oleh tontonan yang kita lihat begitu. Jadi karena banyaknya teknologi yang makin berkembang, akses untuk mengakses semua hal, termasuk hal-hal negatif, itu sangat mudah untuk diakses. Jadi pesan untuk generasi muda yang sekarang menurunnya moral. Nah, kita sebagai generasi muda, alangkah lebih baiknya bisa memfilter hal-hal tersebut. Mana yang bisa kita contoh dan juga mana yang tidak untuk dicontoh. Itu sebaiknya generasi muda itu menjaga etika dan moral kita. Mempunyai unggah-ungguh terhadap yang lebih tua dan saling hormati dengan sesama. Seperti itu. Karena kita generasi muda adalah generasi penerus. Kamu kenapa di sini? Kok nggak masuk? Gitu tentang tuh? Ini Kak, aku lagi baca berita tentang ternyata di Indonesia krisis adat dan etika ya. Ini masa ada nenek-nenek ditendang? Parah banget ya. Kamu jangan khawatir, Indonesia tuh indah kok, terkenal dengan budaya etika yang jarang dimiliki oleh bangsa lain. Ya, tapi Indonesia bisa menjadi mengerikan loh jika karakter atau moral masyarakatnya sendiri menurun. Jadi kamu sebagai generasi penerus bangsa, kamu harus pastikan kalau generasi kamu ini dapat menjaga moralnya, sehingga itu juga berdampak pada kita tuh dapat menjaga karakter bangsa kita sendiri. Oh gitu ya Kak. Baik, saya akan menjaga karakter bangsa Indonesia dengan menjadi masyarakat yang bermoral. Ya udah masuk yuk. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki kewajiban untuk menjaga adab dan etika.
Dalam ajaran agama Islam, adab juga diutamakan di atas ilmu. Jadi kita harus mengutamakan adab. Generasi saat ini harus menjaga etika dan moral agar menjadi generasi emas pada tahun 2045. Kita harus memelihara kemanusiaan yang adil dan beradab dan juga menjaga persatuan di Indonesia. Sebagai generasi muda, kita wajib menjaga tutur bahasa agar identitas masih bisa tetap terjaga. Dengan demikian, kita dapat mewariskan nilai-nilai dan budaya luhur bangsa Indonesia kepada generasi selanjutnya. Oleh karena itu, kalau karakter bangsa Indonesia di era digital, ciptakan generasi